Bisakah kita berbicara tentang pesawat? Baiklah, penerbangan komersial tercepat terjadi pada Februari 2019 dengan kecepatan 1.289 km per jam. Hanya karena pesawat mengarah ke timur dan penumpangnya juga kehilangan berat badan dengan cepat. Apa? Diet pesawat terbang? Apa-apaan ini? Tak usah buang waktu lagi. Berikut beberapa fakta mengejutkan tentang pesawat terbang. Pertama-tama, menurut beberapa sumber, hanya 5-20% dari populasi dunia yang pernah bepergian dengan pesawat terbang, tetapi mereka semua pernah melakukannya lebih dari sekali. Jika kamu takut terbang, kamu pasti bertanya-tanya mengapa pesawat tidak punya parasut di kabin. Dua alasan, uang dan logika. Pertama, parasut itu berat dan menambah berat 300-an parasut pada pesawat akan mengurangi jumlah penumpang yang diizinkan atau bagasi mereka. Dan kedua, bahkan jika kamu punya parasut, kamu tidak akan bisa membuka pintu pesawat lalu lompat keluar. Perbedaan tekanannya terlalu tinggi. Tapi, ada berita baik. Beberapa data menunjukkan kalau duduk di bagian belakang pesawat lebih aman dibanding bagian lainnya. Jika berada di ekor pesawat, kemungkinanmu selamat dari kecelakaan pesawat lebih dari 40%. Jadi duduklah di belakang. Satu-satunya alasan mengeluh saat terbang adalah jika tetangga di barisanmu sakit, bukan mabuk udara, meskipun sama kasihannya. Maksud saya hidung meler, batuk, semacam itulah. Peneliti mengatakan kalau mereka punya 80% peluang untuk menginfeksi seluruh orang di sekitar mereka. Untuk mengurangi risiko, nyalakan ventilasi udara kecil di atas kepalamu dan arahkan alirannya kepadamu. Ia akan menjadi pelindung udara, meniup kuman, dan tidak akan membiarkannya menempel padamu. Hey, bagus juga jika kamu bisa membeli baju hazmat murah dari pramugari saat terbang. Lalu, kamu harus berjalan di pesawat dengan baju itu. Lalu terjebak duduk di kursi sempit, hingga tetangga kursimu berpikir, siapa yang sedang kamu sindir? Sepertinya bukan ide bagus. Tetapi jangan terburu-buru menyalahkan orang di sebelahmu yang batuk jika kamu sakit setelah terbang. Coba ingat, apakah kamu mengenakan selimut dari pramugari? Jika iya, mungkin kamu terkena kuman dari sana. Awak kabin mengatakan kalau selimut hanya dicuci sekali dalam beberapa hari dan sisanya hanya dilipat dan digunakan kembali. Siapa yang tahu yang menggunakan sebelumnya dan untuk apa? Berbeda dengan pintu kabin, pintu kamar mandi bisa dibuka dari luar. Ada kait tersembunyi yang memungkinkan pramugari membuka kunci pintu dalam keadaan darurat. Misalnya, untuk menyelamatkan penumpang yang pingsan di dalam. Tidak, mereka tidak akan melakukannya untuk lucu-lucuan. Pernah mendengar suara keras saat naik atau turun dari pesawat? Tidak, itu bukan kru di darat yang tergesa-gesa memperbaiki pesawat, tapi suara bongkar muat bagasi. Tidak dilempar dengan kasar juga, namun biasanya waktunya terlalu sedikit untuk terlalu berhati-hati. Jika kamu terbang, misalnya dari New York ke London dan bukan sebaliknya, kamu beruntung. Kamu mungkin sampai beberapa jam lebih awal. Dan itu berlaku bagi pesawat yang terbang ke timur. Alam membantu mereka. Ada aliran jet yang jika dimanfaatkan dengan benar, memberikan daya dorong yang kuat pada pesawat. Arus jet sebenarnya adalah aliran udara berkecepatan tinggi yang konstan yang membawamu ke arah timur. Kemudian kamu sampai lebih awal dan gerbang belum siap, jadi pesawatmu berdiam di landasan, menunggu. Kamu mungkin ingin menimbang berat badan saat terbang dengan arus jet karena hasilnya pasti memuaskanmu. Berkat efek Eötvös, gaya gravitasi yang dirasakan berkurang saat kamu bergerak ke timur. Artinya, kamu jadi sedikit lebih ringan. Berita buruknya adalah, begitu pesawat mendarat dan berhenti, beratmu akan kembali. Berkat perjanjian wilayah internasional, pesawat yang terbang dari Amerika Serikat ke Timur Jauh dan Timur Tengah melewati Kutub Utara, dan kamu bisa melihat pemandangan es yang menakjubkan dari dekat. Itu karena bahan bakar pesawat membeku pada suhu di bawah minus 45 derajat Celcius, dan pesawat harus turun lebih rendah dari ketinggian jelajah untuk mendapatkan udara yang hangat. Pastikan untuk duduk dekat jendela. Kegiatan cuci mata lainnya bisa terjadi saat pesawatmu tiba-tiba memutuskan untuk menunda pendaratan dan terbang melingkar di sekitar bandara. Ini terjadi ketika ada sesuatu di landasan pacu, atau angin terlalu kencang, atau lalu lintas bandara sedang padat. Ya, pesawat juga kena macet, jadi lihat keluar dan nikmati pemandangannya.
Itu jika ada jendela di dekatmu. Awalnya, bangku pesawat dirancang lurus dengan jendela, tetapi agar lebih banyak menampung penumpang dan membuat tiket lebih murah, sebagian besar maskapai merapatkan jarak antar baris di kelas ekonomi. Jadi, tempat duduk dekat jendela bisa disebut kursi dinding. Jika mau mengeluh, kamu bisa mendatangi pilotnya sendiri. Pastikan kamu tahu sandi dari pintu kokpit. Faktanya, tidak ada yang bisa masuk kokpit tanpa izin pilot. Meski kamu punya kodenya, pintu hanya akan terbuka setelah setengah menit. Dan kalau pilot tidak berkenan, mereka dapat menolak upaya masuk dengan hanya menekan tombol. Tapi bayangkan kamu bisa masuk begitu saja ke kokpit dan pilotnya tidak ada di sana. Bisakah orang biasa mendaratkan pesawat seperti dalam film? Maaf, sangat tidak mungkin. Meskipun pesawatnya modern, semua sistemnya saling terkait dan setidaknya ada satu pramugari di pesawat. Mereka mungkin bisa mendaratkan pesawat dengan mengikuti instruksi pengontrol lalu lintas udara. Tunggu dulu, ada mode autopilot. Bisakah mode ini mendaratkan pesawat? Tidak juga. Apalagi autopilot tidak bisa menerbangkan pesawat dengan benar. Pada dasarnya, ia hanya GPS super canggih yang dapat memperhitungkan rute dan keadaan di sekitar pesawat. Ia dapat menjaga pesawat tetap di udara, tetapi setiap tindakan rumit merupakan tanggung jawab pilot manusia. Itu sebabnya autopilot hanya mampu mengendalikan di ketinggian jelajah, biasanya sekitar 11.000 meter. Pesawat harus terbang sangat tinggi untuk mengurangi hambatan udara yang menyebabkan pesawat terseok dan mengurangi efisiensi mesin. Pesawat juga seharusnya tidak boleh terbang terlalu tinggi, karena bisa menghilangkan daya angkat dan jatuh, katanya sih. Bicara soal kendali, pilot sebenarnya bertanggung jawab atas segala hal selama penerbangan. Tanggung jawab mereka sangat besar, sehingga mereka adalah hukum sekaligus penegaknya. Mereka bahkan punya borgol untuk melumpuhkan penumpang yang tidak patuh. Jadi, baik-baiklah. Bisa kan? Agar kamu paham apa saja tanggung jawab pilot, sebuah pesawat Boeing 747 terdiri dari beragam komponen, sekitar 6 juta komponen. Bayangkan, menjalankan mesin yang rumit ini hanya dengan beberapa tombol dan tuas. Tak heran seorang pilot harus melewati pelatihan yang keras dan panjang sebelum diizinkan terbang. Bahkan masker oksigen mereka pun berbeda dari yang ada di kabin. Jika masker penumpang umumnya hanya punya kapasitas oksigen selama 12-15 menit, masker di kokpit dirancang untuk bertahan lebih lama. Itu karena tanggung jawabnya yang besar. Pilot harus tetap terjaga dan fokus untuk menyelamatkan nyawa penumpang dengan cara apapun. Dan jika kamu pikir pesawat jet pribadi yang lebih kecil lebih aman daripada pesawat komersial, itu hanya mitos. Menurut statistik, pesawat berpenumpang 2 kali lebih aman daripada jet pribadi. Tepatnya karena jumlah peraturan dan regulasi yang harus dipatuhi. Pilot komersial mengikuti jadwal ketat dan berlatih secara profesional, sedangkan pesawat pribadi seringnya diterbangkan oleh pemula. Bicara soal pemula, beberapa orang percaya kalau pendaratan darurat di air lebih aman daripada di tanah. Tetapi itu juga tidak benar. Pilot mengatakan kalau mereka sebisa mungkin menghindari pendaratan di air yang disebut ditching. Struktur air sebenarnya lebih keras daripada tanah lunak pada momentum gesekan. Dan saat jatuh, pesawat mungkin akan terisi air begitu cepat. Para kru harus bertindak sangat cepat untuk menyelamatkan orang setelah kecelakaan terjadi. Dan pendaratan darurat adalah alasan mengapa kamu harus melipat mejamu dan menegakkan sandaran kursi. Jika terjadi benturan keras, meja lipat yang terbuka bisa melukaimu. Dan jika sandaranmu turun, kepalamu akan menempuh jarak yang lebih jauh ke kursi depan, sehingga meningkatkan risiko trauma pada kepala. Ini demi keselamatanmu, teman. Tapi setidaknya kamu akan menikmati warna biru yang indah dari kursi pesawat. Ini dibuat untuk menenangkanmu. Psikolog mengatakan, warna biru membuatmu tenang. Jika kursi berwarna merah, misalnya, ia bisa membuatmu jengkel dan membuat yang takut terbang semakin gelisah. Dan terakhir, pertanyaan paling penting, angka misterius apa yang ada di boarding passmu? Nama, gerbang, dan nomor penerbangan.
Oke, itu sih jelas. Ada 6 huruf referensi nama penumpang atau perekam jejak yang dibuat secara acak khusus untukmu dan memberikan akses ke data penumpangmu kepada pihak berwenang. Lalu ada huruf yang menggambarkan kelasmu, A atau F untuk first class, Y untuk kelas ekonomi, dan Q untuk penerbangan kelas ekonomi dengan diskon. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.